Pembutuh bayaran yang menyamar sebagai peramal buta ingin turun tangga batu. Namun, ia tidak berani melangkah karena tangganya terlalu tinggi. Ia ragu untuk melangkah. Dalam keadaan terpaksa, ia terpaksa meminta bantuan orang yang lewat untuk membawanya. Pemuda di samping melihat situasi itu, tanpa ragu langsung maju untuk membantunya. Dengan pemuda di depannya sebagai pemandu, peramal buta itu akhirnya berani melangkah. Ia mengikuti dengan langkah yang hati-hati. Namun, saat pemuda itu mulai lengah, tatapan si buta tiba-tiba menjadi tajam. Ia tiba-tiba mengeluarkan pistol. Ia menyerang pemuda itu dengan cepat. Ternyata orang ini adalah salah satu dari 10 pembutuh teratas. Pembutuh bayaran yang menyamar sebagai peramal buta. Melihat bahwa identitasnya terungkap, si buta langsung melepas penyamarannya. Pemuda itu terpaksa mengambil papan peti mati untuk melindungi diri. Ia berhasil menahan serangan mematikan si buta. Dengan bantuan papan peti mati, pemuda itu segera membalikkan keadaan sedikit. Untuk memperbesar keuntungannya, pemuda itu dengan tegas mencari kesempatan. Ia mencoba untuk menyerang secara bersamaan. Namun, saat ia menyerang, papan peti mati itu patah menjadi 2. Tidak ada pilihan lain. Pemuda itu terpaksa bertarung dengan tangan kosong melawan si buta. Dengan terus menghindar, si buta segera menunjukkan celah. Ia langsung terjebak dalam situasi sulit. Ia menerima tendangan kilat yang mematikan. Mati seketika tertusuk kayu di tempat. Melihat peramal buta sudah diselesaikan, pemuda itu melanjutkan untuk membeli daging sapi. Tanpa disadari, penjual daging babi di depannya juga bukan orang sembarangan. Di bawah dorongan penjual daging babi, tokoh utama kedua segera memberikan uang. Meminta Fatih Rong untuk memotong 1 pon untuknya. Melihat Fatih Rong bergerak cepat dengan pisau, langsung mengikat Fatih Biao dengan baik. Sama sekali tidak ada niat untuk menyuketinya. Tokoh utama kedua langsung menjadi lengah. Untungnya, pada saat yang krusial, saudara ketiga dari tokoh utama kedua datang. Dia berhasil menghindari serangan mendadak. Ternyata, Fatih Rong juga salah satu dari 10 pembutuh bayaran. Kali ini juga diperintahkan untuk membutuh tokoh utama kedua. Sayangnya, Fatih Rong sedikit kurang beruntung. Kebetulan bertemu dengan saudara ketiga yang datang membantu. Dengan saudara ketiga yang menyerahkan tongkat, tokoh utama kedua segera beralih dari defensif menjadi ofensif. Memukul Fatih Rong hingga terdesak mundur terus-menerus. Hingga 1 pukulan menusuk perutnya. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Dengan cepat, Fatih Rong dihancurkan menjadi seperti sarang tawon. Mati dengan penuh dendam di tempat. Setelah menyelesaikan masalah dengan penjual daging babi, tokoh utama kedua segera mengangkat daging kembali ke penginapan. Mengolahnya menjadi hidangan lezat, disajikan kepada tamu yang telah menunggu lama. Namun dia baru saja masuk ke dalam ruangan. Rencana tamu itu segera menarik perhatiannya. Anda tahu apa yang saya hitung? Hitungan orang mati. Begitu selesai berbicara, pembutuh bayaran segera menggerakkan si penjual daging babi untuk menyerang. Untungnya, tokoh utama kedua bereaksi cepat. Dia menggunakan kain lap untuk menahan serangan mematikan. Melihat pembutuh bayaran mengenakan pakaian emas, tokoh utama kedua langsung mengenali identitasnya. Kau adalah yang tidak takut pada pembutuh bayaran berbaju emas. Melihat identitasnya terungkap, pembutuh bayaran berbaju emas dengan tegas mengungkapkan identitasnya. Dia langsung mengayunkan tongkat besi untuk menyerang. Dalam sekejap, dia memaksa tokoh utama kedua mundur terus-menerus. Namun jelas tokoh utama kedua juga bukan orang yang mudah. Dengan serangkaian gerakan menghindar darinya, dia segera melihat taktik pembutuh bayaran berbaju emas. Dia langsung mendorongnya mundur. Untuk memaksanya mengungkap dalang di balik semua ini, tokoh utama kedua langsung memecahkan mangkuk tersebut. Mencoba mengansamnya dengan mangkuk pecah. Siapa yang menyuruhmu datang, harus memberitahumu. Juga tidak layak menjadi salah satu dari 10 pembutuh teratas. Namun yang tidak dia duga adalah, pembutuh lebih memilih untuk butuh diri. Juga tidak memberitahunya sedikitpun informasi yang berguna. Aku melihat seseorang mati di penginapan. Pemilik penginapan dan beberapa orang langsung ketakutan dan menggigil. Saat beberapa orang tidak tahu bagaimana mengurus mayat, tiba-tiba pintu berbunyi. Untuk menghindari kepanikan, beberapa orang terpaksa mengangkat mayat terlebih dahulu. Kemudian baru membuka pintu. Melihat pemuda berwajah ramah di depannya, tokoh utama kedua segera membalikkan wajahnya. Bertanya padanya apa yang dia butuhkan untuk dimakan. Mendengar pemuda memintanya untuk membawa minuman, tokoh utama kedua segera patuh dan melakukannya. Dengan cepat membawa minuman. Untuk menghindari pemuda mabuk dan terjadi hal yang tidak diinginkan, tokoh utama kedua bahkan memberi nasihat khusus padanya. Namun begitu kata-kata itu keluar, pemuda yang merasa terhina langsung marah. Langsung mengeluarkan pedang dari tangannya. Melihat pedang pendek sepanjang 2 meter,
langsung membuat tokoh utama kedua tertawa. Namun tidak pernah terbayangkan. Dalam detik berikutnya, senjata pemuda tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang, menusuk ke arah tokoh utama kedua. Memanfaatkan saat tokoh utama kedua terlihat tertekan, pemuda segera mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Dalam situasi yang mendesak ini, tokoh utama kedua terpaksa meminjam kursi untuk menghadapi dia. Jelas pemuda di depan ini juga merupakan pembutuh bayaran yang ingin membutuhnya. Setelah kedua orang itu bertengkar dengan kata-kata, mereka pun melanjutkan perkelahian. Pada awalnya, pemuda itu masih bisa melawan tokoh utama kedua. Namun seiring berjalannya waktu, dia segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tokoh utama kedua memanfaatkan kesempatan. Dengan kursi, dia menekan kedua kakinya dengan kuat. Dia yang tidak terima mencoba untuk melawan balik. Namun, dia tetap ditusuk oleh tokoh utama kedua dengan sebuah tongkat di pinggangnya. Dia terlempar sejauh 10 meter dan mati seketika. Saat tokoh utama kedua mengira semuanya telah berakhir, pelayan penginapan tiba-tiba mengeluarkan pisau dan garpu, berusaha menyerang tokoh utama kedua secara diam-diam. Untungnya, tokoh utama kedua bereaksi cepat. Melihat tindakan pemilik penginapan dan beberapa orang lainnya, tokoh utama kedua segera mengerti segalanya. Begitu selesai berbicara, 3 orang bawahan langsung menyerang dengan sabit. Tokoh utama kedua yang menyaksikan terpaksa mematahkan sudut meja sebagai senjata. Dia berusaha menghindar dan berkelahi dengan mereka. Meskipun kemampuan bertarung tokoh utama kedua cukup baik, namun, menghadapi serangan 3 orang bawahan, dia juga tidak bisa menghindari posisi yang tidak menguntungkan. Ditambah lagi ada seorang tua yang siap menyerang secara diam-diam. Dalam waktu singkat, tokoh utama kedua tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat krusial ini, penolong misterius tiba-tiba muncul untuk membantu tokoh utama kedua mengatasi satu orang. Melihat pemandangan ini, pemuda itu segera mengerti bahwa Silver Gunner adalah pembutuh gurunya. Namun situasi di depan mata, dia hanya bisa menyelesaikan krisis yang ada terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan para pembutuh itu, pemuda itu mulai bertanya kepada penyelamatnya. Melihat pernyataan dari penolong misterius, pemuda itu segera bertanya lagi. Orang baik tidak melakukan hal yang mengganggu. Ini baru membuatmu tahu. Setelah mendengar itu, pemuda itu bertanya lagi. Siapa yang menipumu? Kakak tertua kamu, Cao Feng. Mendengar bahwa itu adalah kakak gurunya, pemuda itu langsung terdiam dalam pemikiran. Untuk membuktikan kata-kata Silver Gunner, pemuda itu terpaksa menguras harta pemilik penginapan sebagai bekal. Dia kembali ke gerbang kuda besi untuk menyelidiki lebih lanjut. Untuk menghindari kecurigaan kakak tertua, pemuda pertama kali datang ke rumah judi Gerbang Elang. Namun, begitu dia masuk, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Karena papan nama Gerbang Elang sebelumnya telah diganti dengan papan nama kuda besi. Melihat pemandangan ini, pemuda langsung percaya pada kata-kata penolong misterius. Untuk membuktikan kebenaran, pemuda langsung kembali ke gerbang kuda besi, mencari kakak tertua untuk dihadapkan. Melihat kakak tertua tidak berniat mengakui, pemuda dengan tegas menyebut nama penolong misterius. Namun, begitu kata-kata itu keluar, kakak tertua segera mempertanyakan pemuda, mengapa tidak membutuh penolong misterius untuk membalas dendam. Melihat kakak tertua membalas dengan tajam, pemuda langsung menyebutkan pelaku kejahatan. Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung menjadi tegang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, kakak tertua terpaksa meminta pemuda untuk memanggil penolong misterius untuk dihadapkan. Namun, begitu pemuda baru saja pergi, kakak tertua mengirimkan anak buahnya, mencoba membeli pemuda dengan uang. Namun, pemuda baru mendengar mereka berbicara tentang membeli dengan uang. Dia segera berdiri dan pergi dengan angkuh. 2 anak buah melihat situasi ini, terpaksa memberi perintah untuk menurunkan jaring, untuk menangkap pemuda, agar dia menyerah. Keduanya bahkan sengaja menggantungnya di halaman, agar dia merasakan teriknya matahari, hingga dia kehausan dan pingsan. Saat itu, kakak tertua kembali mendekat dengan sengaja, mengajarkan pemuda bahwa dia seharusnya tidak bersikap seperti itu kepada saudara muridnya. Sambil berbicara, dia mengibaskan bendera dan mengikat pemuda itu dengan erat. Pemuda lainnya melihat dia ingin menyembunyikan burung di istana, maka dia pun bertindak tegas, berdiri sejajar dengannya. Melihat pemuda yang patuh ini, kakak tertua sangat puas, maka dia meninggalkan pemuda itu untuk menjaga tokoh utama kedua. Namun, kakak tertua baru saja pergi. Dia segera memotong tali rami. Ternyata dia sudah melihat sifat jahat kakak tertua. Saat itu, bekerja sama dengan tokoh utama kedua untuk menghabisinya. Itulah strategi terbaik. Akhirnya, tokoh utama kedua dibawa ke rumah bordil untuk memulihkan diri.
Setelah lukanya sembuh, bersama saudara ketiga mencari kakak tertua, mencoba menggunakan senjata rahasia untuk mengalahkannya. Namun, kakak tertua sudah bersiap-siap. Namun, yang tidak diduga oleh kakak tertua adalah senjata rahasia saudara ketiga memiliki serangan panah massal. Setelah berhasil melukai kakak tertua dengan parah, tokoh utama kedua dan ketiga dengan tegas mengambil kuda besi, membutuhkan kakak tertua untuk membersihkan nama baik perguruan.